Kenapa? Karena jijik juga. Jadi tausiah yang bermanfaat dan manfaatnya maksimal itu kalau yang ngeluarin bersih dan yang menerima bersih. Nah, saya tidak seperti itu, maka saya tidak bermaksud bertausiah, ini sekedar ngobrol saja ya. Enakan ngobrol, karena kalau ngobrol itu saya nggak berharap amplop ya. Kalau saya ngaji berharap amplop. Saya nggak bakalan berharap amplop ya, insya Allah, karena saya ngobrol. Kalau ngaji tarif saya tinggi, kalau menurut sunnah Rasul kan. Makanya nggak ada yang sanggup bayar saya. Karena menurut sunnah Rasul, sedekah dengan ilmu itu lebih bagus dari sedekah dengan kuda merah. Kendaraan berkaki 4 zaman Rasul yang paling termahal itu lebih bagus. Kalau sekarang ya seperti Rolls Royce lah atau Range Rover, Lamborghini. Nah paling enggak lah apa namanya LX 350 ya. Kalau enggak Pajero, kalau enggak ya Avanza itu kalau sedekah ilmu kan gitu. Makanya saya berterima kasih kepada guru saya, Guru Susbang Rasa Kiai Lubang, yang telah bersedekah dengan ilmu kepada kita semua. Ini kalau dinilai dengan harta itu tidak ternilai. Berapa kali beliau datang ke sini bersedekah dengan ilmu. Kita cuma ucapan terima kasih doang. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau menjadi tanda beliau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, insya Allah kagak lama, mungkin setengah jam lah ya. Makanya kalau terlalu malam tolong diingetin. Biasanya kalau ngobrol itu susah berhenti ya. Kalau ngobrol, kalau ngaji mau capek udah berhenti. Ngobrol nggak susah berhentinya. Bisa sampai jam 2 di sini kan. Tapi supaya ngobrolnya menjurus tidak kemana-mana, obrolan ini kita kasih judul ya. Judulnya Menata dan Menanti ya. Itu judul pendek ya. Judul panjangnya Menata hidup sebelum hidup, menanti mati setelah mati. Sekali lagi, menata hidup sebelum hidup, menanti mati setelah mati. Judulnya beda dengan judul kiai. Hari kiai mamutu qablaan, tamutu matilah sebelum kamu mati. Ini berbeda. Kenapa? Karena saya bukan kiai. Guru saya mah biasanya kebanyakan dari Kiai Abi Al-Yutubi. Pesantrennya Al-Gugulih. Kitab yang dibahasnya Al-Wasafiyah wal-Fasbukiyah, Al-Manjah, Al-Manhaj, Tariqah, Tiktokiyah. Makanya judulnya kayak mana baik kan gitu. Gak apa-apa, yang ngobrol aja ya. Judulnya Menata hidup sebelum hidup, menanti mati setelah mati. Di dalam judul tadi ada kalimat atau kata hidup 2 kali dan mati 2 kali. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita mati 2 kali dan hidup juga 2 kali. Jikalau ada toa masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu mati yang keberapa? Itu mati yang kedua, bukan yang pertama. Karena mati yang pertama adalah ketika kita di dalam rahim ibu. Setelah ibu dan bapak kita bersatu, sel sperma sama sel telur bertemu di dalam dinding rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya menjadi darah, kemudian menjadi daging, menjadi tulang, dan dibungkus dengan daging selama 120 hari, kurang lebihnya 4 bulan. Maka setelah itu Allah kasih ruh, fatafakhtu min ruhi, baru kita hidup. Jadi kita mati pertama kurang lebih 120
mati yang pertama. Dan mati yang kedua ketika umur kita udah habis, rezeki kita udah habis, kita mati. Dan mati itu mungkin beberapa jam setelah ruh kita keluar dari badan kita, mungkin cuma berapa jam, dikuburkan, kita bangun lagi. Jadi mati itu nggak pernah dipikirkan. Mati nggak usah dipikirin, ya. Mati nggak usah dipersiapin. Karena mati itu nggak perlu bekal. Dan mati itu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena saat kita mati nggak ada kewajiban dari Allah. Apakah ketika kita mati kita disuruh sholat? Kagak. Disuruh puasa? Kagak. Disuruh sedekah? Kagak. Disuruh ngaji? Kagak. Kenapa? Karena waktu kita mati itu rasa kita sudah nggak ada. Kenapa kita punya rasa? Karena kita hidup, ada jasad dan ada ruh. Baru kita punya rasa. Dan insya Allah rasanya sama. Ketika kita dicubit, itu rasanya sakit. Insya Allah sama. Ketika kita diomelin, insya Allah sakit hati. Insya Allah rasa kita sama. Tetapi ketika kita sudah mati, oleh yang hidup, mau dicelentangin, ikut. Mau direbahin, ikut. Mau ditelingkupin, ikut juga. Mau dibandiin, ikut. Dikuburin, ikut. Cuman ada yang satu nggak mau, didiriin. Yaitu diberdiriin, nggak mau dia. Regu lagi. Jadi mati itu nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena bakal datang juga. Dan nggak usah ditakutin. Karena siapapun tidak akan terlepas dari kematian. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita persiapkan, itu hidup sebelum hidup, bukan mati setelah mati. Dan hidup inilah yang harus kita pikirkan, harus kita persiapkan, harus kita punya bekal hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan yang harus kita pikirkan itu kehidupan di dunia. Nah, itu menurut saya. Menurut saya yang harus dipikirkan itu kehidupan di dunia. Ngapain sih pikiran kehidupan di akhirat? Itu mah udah urusan Allah. Kenapa? Karena ketika kita sebelum ada, kita sebelum wujud, kita tidak punya keinginan. Sebelum kita diciptakan Allah, apakah kita punya keinginan? Kan enggak. Allah yang maha berkehendak mewujudkan kita sehingga kita ada dan sekarang lagi ada, dan entar mungkin berapa tahun berapa hari lagi kita bakalan tidak ada. Enggak ada seorang pun yang sebelum hidup punya keinginan. Kalau dulu saya punya keinginan sebelum hidup, mungkin saya lahir dia lahir Ibu Mega, insya Allah jadi anggota dewan, ya. Atau saya lahir dari rahimnya Ibu Ani SBY, insya Allah mungkin jadi tentara juga kan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diciptakan Allah sebagai manusia, tidak sebagai kambing, tidak sebagai semut, sebagai kupu-kupu, sebagai anjing, sebagai babi. Syukur alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang termulia. Coba kalau kita ciptakan Allah jadi sapi, Idul Adha dipotong, yang makan siapa? Manusia. Dan anehnya, tanpa kita sadari, makhluk yang paling mulia adalah manusia dan yang paling serakah adalah manusia. Itu aneh kan? Udah mulia tapi serakah. Coba lihat. Allah menciptakan padi jadi beras, jadi nasi dimakan oleh siapa? Manusia. Allah menciptakan ikan dimakan sama siapa? Manusia. Allah menciptakan sapi, kambing, ayam dimakan sama manusia. Allah menciptakan bumi diinjak sama manusia. Allah menciptakan matahari, sinarnya menyinari siapa? Manusia.
Allah menciptakan pohon-pohonan, buah-buahan, yang makan siapa? Manusia. Bahkan Allah menciptakan malaikat pun untuk siapa? Untuk manusia. Allah menciptakan setan pun untuk manusia. Manusia buat siapa? Coba perhatikan mana makhluk lain selain manusia yang tidak dipergunakan untuk manfaat manusia. Bahkan nyamuk pun itu pada hakikatnya manfaatnya bukan buat manusia juga. Walaupun gak dimakan langsung, gak ada yang langsung makan nyamuk kan. Jadi manusia ini makhluk yang mulia, tapi makhluk paling serakah. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih itu mengucapkan. Pertama, yang namanya terima kasih itu adalah syukur kalau dalam bahasa Arab. Ketika kita bersyukur, yang paling pertama itu ucapkan terima kasih kepada Allah. Paling enggak sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah ciptakan aku sebagai manusia, makhluk yang termulia. Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak yang tidak bisa kami hitung. Ya Allah, mohon maaf, ampuni aku tidak bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih dengan ucapan kita, dengan bahasa kita yang kita mengerti sendiri. Kalau dengan bahasa Arab ya, kalau kita orang Arab ngerti. Kalau kita orang Cikarang susah ngerti. Udah dengan bahasa Cikarang ya gitu. Ucapkan terima kasih kepada Allah, sujud syukur kepada Allah. Itu syukur menurut bahasa. Sedangkan syukur menurut istilah saraful amri ila ma yu'maru bih. Sekali lagi, yang harus kita persiapkan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita pikirkan itu adalah hidup kita sekarang. Karena hidup kita sekarang itu menurut keadilan Allah akan menentukan hidup di akhirat nanti. Tapi saya sendiri semenjak kita dilahirkan sampai sekarang terlalu banyak keinginan. Ini saya dari kecil saya terlalu banyak keinginan. Kalau makan pingin yang enak, makan aja pingin yang enak, makan aja pingin nikmat. Kadang-kadang tentang makan aja orang bertanya macam-macam. Orang yang tidak punya duit alias orang fakir miskin bertanya begini, besok kita makan apa ya? Karena nggak tahu besok dapat duit apa kagak. Yang ditanyakannya besok makan apa ya? Miskin kagak, fakir kagak, duit agak banyak, pertanyaannya beda. Besok kita makan di mana ya? Apakah di Saudi Haji? Apakah di Gombong? Apakah di mana? Apa di Magamreng? Besok kita makan di mana? Kenapa? Di rumah udah kagak nikmat, kagak enak. Cari tempat makan yang enak, karena duitnya banyak. Tapi bagi pengusaha, pertanyaan lain. Besok kita makan dengan siapa ya? Sebagai saat kita makan, kita lobby dapat proyek. Itu pengusaha. Tapi kalau pejabat, pertanyaan lain. Besok siapa yang gua makan? Itu menjahat begitu kan. Besok siapa yang gua makan? Tapi pada intinya, dari kecil sampai sekarang kita mau makan enak, mau tidur nyenyak. Yang belum punya pacar pingin punya pacar, udah punya pacar pingin kawin, udah kawin pingin kawin lagi. Itu mas saya kan gitu. Cuman nggak ada izin doang.
Kenapa? Karena pada hakikatnya laki-laki itu pingin poligami dan hakikatnya wanita tidak mau dipoligami. Itu hakikatnya. Itu wajar. Setelah itu, ya, kita pingin rumah yang bagus, pingin kendaraan yang bagus. Malah anehnya, ini saya pingin mati di dalam masjid lagi sholat supaya dikatakan saya orang yang rajin beribadah. Atau kalau enggak, saya mati pinginnya lagi umroh, biar dikuburnya di Maklah atau di Bake, biar saya didoakan oleh semua. Itu keinginan-keinginan sudah dibayangkan dari sekarang oleh otak saya dan pikiran saya. Kalau saya mati masuk liang lahat dikubur, supaya saya bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Setelah itu kita di alam barzakh supaya kita dapat kenikmatan di sana. Di padang mahsyar kita dapat naungan, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di surga, finishnya kita pingin masuk surga, kagak mau masuk neraka. Itu keinginan kita. Malah yang belum juga sudah kita bayangkan. Karena terlalu banyak keinginan, maka lupa kepada fitrah kita sebagai manusia. Apa fitrah kita sebagai manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lupa fitrahnya. Fitrah itu adalah tujuan asal mula diciptakan. Itu salah satu artinya. Ada juga artinya suci. Tadi pada intinya, fitrah itu tujuan asal mula diciptakan. Kita berhayal di depan saya nih. Ada gelas, ya. Ada gelas, ada mangkok, ada piring. 3 macam aja. Gelas, mangkok, piring. Hayalan aja. Karena gelas nggak ada, kopinya nggak ada, kan gitu. Kalau kita bawa air, itu air mau ditaruh di mana? Di gelas, di mangkok, atau di piring? Di gelas. Karena tujuan gelas diciptakan untuk air. Kemudian kita bawa sayur asam umpamanya, akan kita taruh di mana? Di mangkok apa di piring? Di mangkok. Kemudian kita bawa nasi akan ditaruh di mana? Di piring. Piring buat tempat nasi, mangkok buat tempat sayur asam, gelas buat tempat air. Itu adalah fitrah. Kalau gelas dipakai tempat nasi, itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, kita diwujudkan Allah, diciptakan Allah, punya fitrah yang sama, yaitu illa liya'budun. Liya'budun itu bukan menyembah Allah, karena Allah itu nggak perlu disembah, ya. Ulangi lagi. Liya'budun itu bukan menyembah Allah, karena Allah tidak perlu disembah. Apa arti yang sebenarnya? Liya'budun itu menghambakan diri kepada Allah. Walaupun tafsirnya beda-beda. Menurut ilmu syariat, liya'budun itu adalah untuk menyembah Allah. Menurut ilmu hakikat tauhid, yaitu liya'budun wahidu, untuk mengesahkan Allah. Menurut ahli makrifat, liya'budun itu adalah untuk mengenal Allah. Ketiga-tiganya berbeda, tapi pada intinya sama. Adanya syariat, adanya hakikat, adanya ma'rifat, itu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba biasanya itu akan turut semua perintah majikannya, dan tidak ada sedikit pun keinginan dari hambanya, dari majikannya. Itu biasanya hamba kalau begitu. Kalau
namanya hamba negara. Karena kenyataannya tidak ada abdi negara, diganti dengan PNS, pegawai negeri sipil. Cocok. Kenapa? Karena yang namanya pegawai itu harus ada upah. Kalau abdi negara nggak diupahin juga nggak apa-apa, nggak digaji juga. Nah, yang abdi negara itu adalah para pahlawan. Sekarang nggak ada pahlawan di Indonesia atau dimanapun, mungkin nggak ada pahlawan. Yang ada pekerja pemerintah. Karena pekerja maka harus digaji. Selama dia kagak digaji nggak bakalan mau jadi pegawai. Karena tidak berniat untuk menghambakan diri kepada negara. Ya. Makanya kadang-kadang saya sinis, negeri ini akan maju cuma satu kuncinya. Negeri ini akan maju satu kuncinya, pengurus dan penduduknya jadi pahlawan. Itu aja. Insya Allah maju. Jadi presidennya pahlawan. Sebelum jadi presiden hartanya 50 miliar, setelah jadi presiden cuma 10 miliar. Baru pahlawan. Jadi anggota dewan sebelum jadi hartanya 100 miliar, setelah jadi anggota dewan hartanya berubah menjadi 20 miliar. Jadi bupati, jadi camat, semua begitu. Insya Allah negeri kita akan makmur. Cuma satu pahlawan doang. Dan termasuk rakyatnya jadi pahlawan. Pahlawan itu adalah pengabdi. Nah, kita pun harus jadi pengabdi. Apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, itu pada hakikatnya bukan apa-apa. Kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat nih. Bisa nanya nih kepada yang adik-adik saya, itu sholat buat siapa sih? Siapa yang suruh sholat? Allah. Itu sholat manfaatkan buat siapa? Hah? Buat Allah apa buat kita? Itu puasa buat Allah apa buat kita? Sedekah buat Allah apa buat kita? Kenapa kita merasa terpaksa? Mau sholat terpaksa, mau puasa terpaksa, mau sedekah apalagi? Capek, takut, miskin, segala macam. Padahal manfaatnya buat kita. Nih, saya khusus sama karyawan mau ngasih pertanyaan. Pertama, kalau di sini kerja di sini di bos Pak Haji Agus, sehari dikasih uang 200.000, tuh. Mau nggak? Mau. Tuh. Baru seandainya sehari dikasih uang 20.000, mau nggak? Mau nggak? Mau. Nah, besok pindah ke tempat saya. Saya kasih 500.000 sehari dan keuntungannya buat kalian semua. Mau pindah nggak besok? Mau nggak? Kenapa? Karena udah digaji, keuntungannya buat kalian semua. Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh sholat, diberikan fasilitasnya, badan sehat, pakaian ada, sejadah ada, air ada, manfaat sholat buat kita. Kenapa kita kagak mau? Sedangkan sholat bukan buat Allah tapi buat kita. Bodoh nggak kita? Begitu. Seperti pertanyaan tadi, dengan pindah dari sini. Ya jelas yang pindah. Kita tidak berpikir bahwa Allah itu seperti itu. Bukan kita menyembah Allah, tapi Allah memberikan aturan itu, bukan mengekang kita. Bukan kita seperti di penjara di dunia ini, tapi ini adalah rahmat Allah yang terbesar bagi kita. Tapi kita tidak sadar bahwa ibadah itu adalah rahmat Allah.
Bacaan kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi kagak sadar sholat aturan Allah itu adalah rahmat, puasa aturan Allah adalah rahmat, zakat aturan Allah adalah rahmat, ngaji aturan Allah adalah rahmat, memberikan ilmu bertausiah itu adalah rahmat Allah. Itulah yang perlu kita sadari supaya kita dalam melaksanakan ibadah atau melaksanakan aturan Allah tidak ada keterpaksaan, karena semuanya buat keuntungan kita semua. Makanya untuk sampai ke titik itu kita harus menata hidup kita. Hidup kita yang harus ditata itu adalah hidup yang sekarang. Karena setelah kita mati, kehidupan kedua kita nggak tahu seperti apa kita akan di sana. Walaupun ilmu sudah ada, kan belum cuma bayangan dan bayangan. Kita bayangkan di kubur seperti apa, kita bayangkan dalam masyarakat seperti apa, kita bayangkan mizan itu seperti apa. Padahal kenyataannya kita kan belum tentu, karena kita belum ke sana. Ya udah, kita ikhlaskan dah. Di akhirat itu terserah Allah ke. Seperti kita mau berumrah atau berhaji ya. Ada orang yang mengikhlaskan dirinya ketika berumrah, mau hidup, mau mati, mau sakit, mau apa, terserah Allah di sana. Dan alhamdulillah dapat kenikmatan, sehat, nikmat, ibadah jalan. Kenapa? Karena menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mau sakit ya, mau sehat ya, mau hidup, mau mati, yang penting jalan. Kenapa? Karena enggak ada yang dikhawatirkan. Dirinya udah diserahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita hidup di alam akhirat, serahkan aja kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita belum ada, kita tidak berkeinginan. Setelah kita ada, masih harus berkeinginan terus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada ayat al-ayat manit tahun ilaharu hawa. Apakah kamu tahu orang yang menjadikan Tuhannya adalah, atau orang yang menjadikan hawa nafsu keinginannya adalah Tuhannya? Saya sebagai pribadi takut termasuk ayat ini. Orang yang menjadikan keinginan saya dari dulu sampai sekarang itu menjadi Tuhan saya. Kenapa? Ya karena pada faktanya hampir seperti itu. Kita banyak lalai kepada Allah. Kita tidak ingat terus kepada Allah. Bahkan ketika lagi sholat pun, sholat kita seperti sholat minggu. Bacaan kita Allahu Akbar sampai salam, yang kita ingat bukan Allah. Kerjaan kita yang kita ingat, anak kita yang kita ingat, istri kita ingat, saudara kita yang kita ingat. Berarti pada hakikatnya ya kita menuhankan keinginan kita sendiri. Ketika keinginan itu ada pada puncaknya dan tidak sampai, tidak sukses, maka kita akan kecewa. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa hidup kita tidak nikmat? Karena kita banyak keinginan, dan ketika keinginan itu tidak tercapai, maka kita akan kecewa. Contohnya aja, di Indonesia main lawan Cina, timnas kita kalah berapa? 2-1. Kecewa nggak kita? Kecewa. Kenapa? Karena kita ingin menang. Coba kalau kita kagak mau menang, ya terserah deh mau menang Cina ke Indonesia, kecewa kagak? Kagak. Nah, karena kita ingin Indonesia menang dan keinginan itu bergejolak, maka kita kecewa.
ada orang yang datang ke rumah saya, dia mau sukses, dia beli buku tentang kesuksesan, malah dia bangkrut. Rumahnya sampai mau dijual, outletnya dijual. Kenapa? Karena punya keinginan untuk sukses, yang yang dibaca adalah ilmu-ilmu tentang kesuksesan. Akhirnya dia kecewa karena dia tidak sukses. Sekarang insya Allah mau pulang kampung. Stres. Kecewa. Kenapa? Karena keinginan itu. Makanya kalau kita pingin bahagia, pingin hidup nikmat, pingin hidup senang, jangan terlalu banyak keinginan. Itu aja pada prinsipnya. Kalau kata Abu Ya'ud Hikmah, muridnya ulah Allah, Allah, Allah. Namun hayang jadi wali, muridnya tilu ulah, ulah, ulah. Insyaallah jadi wali. Ulah, ulah, ulah. Gitu wae. Ulah, ulah, ulah. Ulah, ulah, ulah. Tapi ini salah jadi wali, bahagia isinya. Ulah pertama, ulah hayang. Ulah hayang. Ulah hayang cicing di kuara si dia teh. Ulah hayang cicing di kuara si dia teh. Ngomong, ngobrol nang orang bentong gitu, sekarang pada omongkan lah. Ulah hayang, tapi ulah nu kadua ulah mung, lamun dipita ulah mung. Olah. Nu katilu ulah lebar. Ulah hayang, ulah embung, ulah lebar. Ari urang kudu hayang, ulah embung, sok lebaran. Temen sim goreng bawa duit 500.000 ya, san hayang. Aya duitnya betul. Ini ngalamun aya duitnya, san hayang duit. Aya nu hayang teu? Hah? San hayang cung. Ustaz Bayu. Berarti teu saja di walina. Sama hayang. Lamun ngajawab mung mah mali bigeun. Ya supir. Namun saya suka bawa duit kalau ngaji. Ini karena wasiat dari guru saya. Kalau kamu mau ngaji, ntar udah di masyarakat, kalau rumah makan dulu, bawa duit seadanya, bawa, biar kamu tidak mau dikasih makan dan tidak mau dikasih amplop. Itu wasiat dari guru saya. Jadi saya insya Allah dosa kalau saya berharap dikasih amplop, tapi ada yang lebih dosa, yaitu kalau panitia kalau nggak ngasih amplop itu lebih besar dosanya. Bisa begitu. Nah amplop kalau di toko kan. Tenang. Tidak perlu amplop, saya insya Allah tidak perlu amplop bang. Terus masih perlu. Kembali lagi, yang harus ditata adalah hidup sebelum hidup. Apakah yang harus ditata oleh kita? Yang pertama adalah Islam, iman, dan ihsan. Tata Islam kita supaya Islam kita itu bernilai tinggi di hadapan Allah. Tata iman kita supaya iman, keyakinan kita bernilai tinggi di hadapan Allah. Tata ihsan kita supaya ihsan itu membawa ma'rifat kepada Allah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Karena yang ditilai oleh Allah itu bukan berapa banyak kita beramal, tetapi manakah amal yang terbaik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang paling baik amalnya bukan yang terbanyak amalnya. Kalau saya ngasih uang umpamanya 2 juta umpamanya sama saya, umpamanya kan gitu. Tapi itu dikasih dengan keikhlasan, itulah yang terbaik daripada ngasih 50.000 kagak ikhlas.
Iya. Udah 50.000 kagak ikhlas lagi. Iya. Dengan 2 juta, itulah yang terbaik. Iya. Jadi pada intinya kita harus perbaiki ibadah kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Saya mau tanya pada adik-adik saya, rukun Islam ada berapa? 5. Satu apa? Mengucapkan syahadat atau syahadat? Syahadat. Mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari mana Anda tahu bahwa rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan syahadat? Sedangkan di hadisnya tidak ada untuk mengucapkan syahadat. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, "Mal Islamu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah." Menyaksikan diri Anda terhadap kalimat la ilaha illallah, bukan membaca syahadatnya. Di Safinah pun begitu. Rukun Islam yang pertama itu antashhada alla ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi saksi terhadap kalimat la ilaha illallah apa belum? Bukan mengucapkannya, tapi kita harus menjadi saksi bahwa benar-benar tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah menjadi saksi dan yakin 100% yakin, kita tauhid kita tidak akan melehoi lagi, tidak akan tumbang karena BLT, tidak akan tumbang karena tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kenapa? Karena kita udah menjadi syahid, jadi saksi tentang la ilaha illallah. Gini, Tuhan ada berapa? Tuhan yang wajib disembah ada berapa? Satu. Yakin gak satu? Namanya siapa? Allah. Kalau kata kita Allah itu satu, Tuhan yang wajib disembah, tapi kata orang satu Indonesia mengatakan Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu ada 3. Masih kita yakin keyakinan kita bahwa Allah satu? Yakin gak? Kalau satu dunia, termasuk Pak Kiai umpamanya nih, Pak Kiai Ubah mengatakan ini umpamanya Tuhan itu ada 3. Masih yakin gak Tuhan satu? Hah? Masih yakin? Masih yakin satu. Kalau masih bimbang, kalau masih bimbang berarti kita belum benar-benar beriman kepada Allah, belum yakin. Syahadatkan diri kita, jadi saksi kita. Walaupun kita belum pernah bertemu Allah, belum pernah melihat zat Allah, tapi ketika kita mengkaji ma'rifatil asma, ma'rifatil sifat, ma'rifatil af'al, insya Allah kita akan sampai kepada titik itu. Kesimpulannya, karena waktu sudah jam 11 kurang 10, mohon maaf ini terlalu panjang ya. Mudah-mudahan walaupun panjang masuk semua ya, daripada pendek kagak masuk ya. Mendingan pendek masuk semua, panjang kagak masuk semua. Panjang masuk. Mendingan panjang masuk semua biar enak ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Amin. Khusus bagi saya sendiri. Kesimpulannya adalah kita menata hidup kita, memperbaiki kualitas Islam kita, kualitas iman kita, dan kualitas lisan kita dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan.